Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bakal melanjutkan materi yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Yang kemarin baru sampai bagian ke-6 dan sekarang saya akan melanjutkan untuk ke bagian yang ke-7. Sekarang kita masuk ke bagian ke-7, yaitu ada perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Pada waktu Indonesia merdeka, hanya ada satu orang akuntan di pribumi, yaitu Profesor Dr. Abu Tari. Sedangkan Profesor Sumarjo baru menyelesaikan pendidikan akuntannya di negeri Belanda pada tahun 1956. Akuntan Indonesia pertama yang merupakan lulusan dalam negeri adalah Basuki Siddharta, Hendra Darmawan, Tan Tong Jo, dan Go Tai Siem. Keempat akuntan ini bersama Profesor Sumarjo memprakarsai berdirinya Perkumpulan Akuntansi Indonesia. Pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 1957, kelima akuntan tadi mengadakan pertemuan di Aula Universitas Indonesia dan mempersepakat untuk mendirikan Perkumpulan Akuntan Indonesia. Pada tahun 1973, untuk pertama kalinya IAI menerbitkan Prinsip Akuntansi Indonesia dengan maksud untuk menghimpun prinsip akuntansi yang lazim berlaku di Indonesia dan juga berbagai prasarana bagi penerbitan laporan keuangan untuk perusahaan yang akan memasuki bursa pasar modal. PAI 1973 ini merupakan salah satu prasarana mutlak bagi terbentuknya pasar uang dan modal pada waktu itu, di mana laporan keuangan dari perusahaan yang akan menerbitkan surat-surat berharga kepada publik harus disusun berdasarkan prinsip akuntansi. Pada tahun 1994, IAI melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan sejak saat itu mengeluarkan serial standar keuangan yang diberi nama Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Kemudian, dalam Kongres IAI 8 diselenggarakan pada tanggal 23 sampai 24 September 1998 di Jakarta. Nama komite SAK diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau dengan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan PSAK atau Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan dan ISAK Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan. Sejak pendiriannya 52 tahun silam, kini IAI telah mengalami perkembangan yang sangat luas. Hal ini merupakan perkembangan yang wajar, mengingat profesi akuntan tidak dapat dipisahkan dari pesatnya perkembangan dunia usaha. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah meluasnya orientasi kegiatan profesi. Sejak tahun 1994, IAI memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Proses revisi telah dilakukan sebanyak 6 kali. Yang pertama, pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, dan yang terakhir 1 September 2007. Bagian 8 ada persepsi manajemen lingkungan kerja dan pelaporan keuangan. Proses pelaporan keuangan berhubungan langsung dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pemilihan atas metode atas standar akuntansi yang akan digunakan sebagai basis pelaporan dipengaruhi oleh persepsi pihak pembuatan laporan keuangan. Persepsi pihak manajemen biasanya akan tercermin dalam keputusan yang diambil terkait dengan proses pelaporan keuangan yang akan dilatar belakangi oleh pemahaman pihak manajemen mengenai standar dan metode akuntansi yang digunakan dan pengaruh lingkungan di mana manajemen itu berada. Laporan keuangan merupakan produk pasar dan sebagai hasil dari sebuah proses pendekatan politik. Dengan kata lain, bahwa dalam proses pelaporan keuangan ini dipengaruhi oleh keinginan untuk memengaruhi pasar. Berdasarkan sebuah hasil penelitian, Watts and Zimmerman 1978 menyatakan bahwa pelaporan keuangan berhubungan langsung dengan manajemen. Menurutnya, hal-hal yang berhubungan dengan manajemen adalah hal yang berkaitan dengan peraturan maupun dengan publikasi resmi oleh badan-badan akuntansi. Organisasi pengambil keputusan dalam dunia akuntansi mempunyai opini bahwa prinsip akuntansi yang berlaku umum terlalu banyak menyediakan bagi pilihan manajemen. Dengan adanya terlalu banyak pilihan ini diperbolehkan untuk ditetapkan dalam pelaporan keuangan, maka akan menyebabkan kesulitan dalam melakukan implementasi suatu
Dari sudut pandang suatu skala perusahaan, Watts and Zimmerman 1990 mengatakan bahwa ukuran skala perusahaan merupakan variabel penting yang akan menjelaskan pilihan metode akuntansi. Ukuran perusahaan dapat digolongkan sebagai salah satu unsur dari lingkungan kerja yang akan turut memengaruhi persepsi manajemen nantinya. Perusahaan besar cenderung mengadopsi sebuah metode akuntansi yang akan membuat pendapatan atau laba usaha perusahaan seolah-olah tampak menurun atau lebih kecil demi mengurangi pajak usaha. Bagian ke-9, ada tantangan akuntansi di masa mendatang. Selama hampir kurang 75 tahun silam, Securities and Exchange Commission atau SEC mengandalkan profesi akuntansi. Profesi ini telah banyak membantu SEC terutama dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk mengadopsi standar akuntansi perusahaan publik. Akhir-akhir ini akuntan dianggap sebagai pintu gerbang pasar modal. Tanpa peran akuntan dalam menjamin kualitas dan integritas informasi keuangan, pasar modal akan menjadi tidak efisien dan biaya modal akan menjadi lebih tinggi. Profesi akuntansi harus mampu mengatasi risiko kemungkinan tidak terpenuhinya kebutuhan user akan informasi. Sudah saatnya bagi profesi akuntansi untuk memulai mengambil tindakan-tindakan yang menjamin utilitasnya di masa mendatang. Sangat penting bagi profesi akuntansi untuk berusaha membangun visi, yaitu bagaimana sebaiknya akuntansi di masa mendatang dan bagaimana meraihnya. Dalam dunia bisnis, pihak manajemen selaku pihak pengelola perusahaan selalu dihadapkan pada berbagai tekanan. Tekanan ini datangnya bisa dari luar perusahaan dan bisa juga dari dalam. Meningkatnya transaksi pasar modal dan kreativitas yang muncul dalam industri perbankan telah menciptakan masalah akuntansi yang baru. Berbagai ketentuan, standar, dan teknis akuntansi telah dikembangkan seiring dengan semakin kompleksnya lingkungan dunia bisnis. Di antaranya adalah akuntansi untuk menangani transaksi derivatif yang meliputi akuntansi call option, interest swap, forward, put option, dan future contract. Dan bagian yang terakhir atau yang ke-10 ada masa depan pelaporan keuangan. Yang pertama ada masalah pengakuan dan pengukuran. Di mana neraca harus dapat secara memadai dan akurat mencerminkan aktiva dan kewajiban perusahaan. Pengguna laporan keuangan seharusnya dapat memanfaatkan neraca untuk memperoleh gambaran yang cukup mengenai suatu perusahaan. Namun, pada kenyataannya banyak sekali keterbatasan yang terkandung dalam neraca. Yang kedua ada masalah ketepatan waktu atau timelines. Masalah ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan juga semakin bertambah penting seiring dengan kemajuan dunia bisnis. Saat ini laporan tahunan dan bahkan laporan kuartalan sudah tidak lagi dapat memenuhi arus kebutuhan informasi yang semakin mendesak. Yang ketiga ada masalah pendistribusian informasi keuangan atau distribution of financial information. Masalah terakhir, sehubungan dengan masa depan akuntansi, pelaporan keuangan yang perlu dicermati dan mendapat perhatian khusus dari profesi akuntansi adalah cara informasi keuangan didistribusikan. Sekian penjelasan dari saya tentang pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.